Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 554 fakta. Meskipun fakta berada di pihak Yamandasu, tapi tetap memerlukan keahlian tertentu untuk menyajikan fakta-fakta tersebut. Di saat semua orang tidak percaya kepada Yamandasu, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengeluarkan bukti-bukti kuat agar semua orang bisa menutup mulutnya dengan rapat. Pada saat siaran langsung berlangsung, banyak platform besar juga ikut menyiarkan berita ini dan semua berlangsung di waktu yang sama. Dengan kejadian ini banyak netizen mulai melontarkan berbagai komentar. Awalnya aku mengira Yamandasu memang seorang wanita yang nakal dan ingin membersihkan namanya di sini, tapi dia malah mengeluarkan bukti-bukti. Betul sekali, ini bukan membersihkan namanya. Pihak kepolisian dan pihak dari rumah sakit tidak mungkin berani memalsukan dokumen. Jika ini kenyataannya, maka ini sangat mengerikan. Berani sekali mereka memberikan obat-obatan kepada Kak Yamanda. Cari mati. Tangkap orang jahat itu, harus diberikan hukuman yang berat. Petik 2. Setelah Yamandasu mengeluarkan 2 lembar bukti dan menampilkan komentar dari para netizen yang telah ditutupi namanya, kamera segera menyorot lebih dekat ke arah kertas tersebut. Terlihat stempel resmi dari kedua instansi tersebut. Ini juga membuktikan bahwa Yamandasu memang telah memeriksakan dirinya ke rumah sakit dan juga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Setelah mengeluarkan 2 bukti yang kuat ini, semua netizen yang ada di dalam internet mulai tenang, mereka mulai menanti hasil akhirnya. Hena terus bertanya, jika dilihat-lihat, Yamanda adalah korban atas kejadian ini, dan sekarang kami ingin meminta Yamanda untuk menceritakan secara rinci siapa dalang di balik kejadian ini. Yamandasu berkata, hari itu aku bertemu dengan seorang koreografer di luar ruang berhias. Koreografer ini mengaku sebagai fans aku, dia memberikan aku sebotol minuman dan saat itu aku juga tidak banyak pikir. Aku langsung meneguk setengah botol minuman itu. Dan setengah dari minuman itu juga telah aku serahkan kepada pihak kepolisian untuk diselidiki dan memang benar di dalam terkandung obat XXX. Hena segera bertanya kembali, siapa koreografer itu? Apakah sudah tertangkap? Yamandasu menggelengkan kepalanya, dia telah meninggalkan negara ini, untuk sementara pihak kepolisian masih dalam tahap pengejaran. Kunci utama dari kasus ini berada di koreografer itu. Jika berhasil ditangkap, maka semua akan jelas dan Fendi Lu juga akan ditangkap. Hanya saja wanita ini sangat cerdas, dia langsung meninggalkan negara begitu mendapatkan sejumlah uang tersebut. Penangkapan buronan yang ada di luar negeri tidak begitu mudah dan mungkin tidak akan secepat itu. Jika sampai menunggu wanita itu tertangkap dan baru kembali diselidiki, kemudian baru mendapatkan hasilnya, mungkin pada saat itu Yamandasu sudah tidak tenar lagi dan akan mempengaruhi perkembangan karirnya. Yamandasu masih terus berbicara, dia menceritakan semua secara rinci terkait dengan kasus yang terjadi hari itu. Selain Yamandasu dan Kak Mia yang ada di sana, sebenarnya banyak media yang bisa bersaksi, saat itu banyak orang yang menyaksikannya, hanya saja mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi. Yamandasu kembali mengeluarkan beberapa foto dari berkasnya, terlihat beberapa orang berkulit hitam mulai masuk dan juga ada foto di mana terlihat manajer Liu sedang berbicara dengan mereka. Foto-foto ini semua berasal dari kamera keamanan yang ada di sana, dan di atas foto itu juga terdapat stempel dari kepolisian yang bisa digunakan sebagai barang bukti. Hena bertanya tentang manajer Liu, siapa orang itu? Yamandasu berkata, orang-orang yang ada di dalam dunia hiburan itu mungkin lebih mengenalnya dengan nama Jaisen Liu. Dia adalah seorang manajer yang sangat terkenal, dan salah satu manajer dari Fendi Lu. Jaisen Liu ini sangat istimewa, dia pernah menaungi banyak artis terkenal sebelumnya, tapi dia berbeda dengan Kak Mia, banyak artis di bawah naungan Kak Mia,
tapi tidak dengan Jaisen Liu, dia hanya bertanggung jawab kepada Fendi Lu seorang. Dengan kata lain, keterlibatan Jaisen Liu dalam kasus ini juga berarti menandakan bahwa Fendi Lu ikut berpartisipasi di dalamnya. Dr. Stranger, bab 555 hubungan asmara terekspos. Ketika Yamanda Su mengeluarkan semua barang bukti tersebut, para netizen langsung melontarkan berbagai komentar. Sudah kuduga, ternyata semua adalah ulah Fendi Lu. Beberapa waktu lalu Fendi Lu ditarik dan diblokir secara sepihak, apakah ini semua karena Kak Yamanda? Bisa jadi, setelah Fendi Lu dan Kak Yamanda mengalami konflik, kemudian diblokir, Fendi Lu kesal dan ingin membalas dendam, ini adalah caranya dan semua berjalan lancar. Fendi Lu memang pantas mati. Berani sekali dia bermain kotor seperti ini, penjara menantimu. Petik 2. Para netizen masih sangat pintar, mereka langsung memahami begitu Yamanda Su mengeluarkan semua bukti kuat tersebut, terlepas dari apa yang sudah terjadi. Akhirnya semua orang bisa berpikir dengan jernih bahwa Fendi Lu lah yang ingin membalas dendamnya. Meskipun Yamanda Su tidak banyak bicara, tapi pembawa acara Hena sangat berpengalaman. Mereka berdua hanya mengobrol selama belasan menit, tapi sudah berhasil menggali seluk-beluk dari masalah ini hingga tuntas. Yamanda terlihat sangat kuat. Jika aku yang berada di posisi ini mungkin aku tidak akan bisa menghadapinya setelah melihat opini publik seperti itu. Oh iya, barusan kamu mengatakan bahwa ada seorang pria yang berhasil menyelamatkanmu di atas atap. Siapa pria itu? Apakah kamu bersedia memberitahu kami? Yamanda Su ragu-ragu untuk sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang yang berasal dari dunia industri hiburan. Aku tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Hena tersenyum, dilihat dari ekspresi dirimu, sepertinya dia adalah orang yang sangat dekat denganmu. Yamanda Su juga tersenyum tipis, kamu mulai menggalinya, bukan? Hena memang mempunyai ciri khas seperti ini, terlihat memang hanya sebuah obrolan biasa, tapi sewaktu-waktu bisa saja menjerumuskan ke suatu pertanyaan yang sangat sensitif. Banyak selebriti yang secara tidak sengaja mengungkapkan kehidupan pribadi mereka di acara ini, oleh karena itulah kenapa acara ini mempunyai rating yang cukup tinggi. Hena tersenyum, Yamanda juga sudah terkenal dalam beberapa tahun terakhir ini, mengenai kehidupan pribadinya pasti semua orang sangat penasaran, daripada aku menggalinya sendiri, bagaimana kalau kamu sendiri yang menceritakannya? Yamanda Su tertawa. Lalu berhenti sejenak dan mulai menghadap ke kamera, dengan lembut dia berkata. Dia adalah kekasihku. Seketika, rating penonton mulai meningkat keras. Yamanda Su membeberkan hubungannya ke publik. Ini sangat luar biasa, berita besar. Acara Hena Talk Show memang sangat keren, Kak Yamanda bahkan membeberkan hubungan asmaranya. Tentu saja, ini sudah dirancang terlebih dahulu. Jika ingin masuk ke dalam acara Hena Talk Show tentu kamu harus memiliki sebuah topik untuk dibicarakan, kalau tidak mungkin penonton tidak akan setia menanti acara ini dan rating akan turun. Hena mulai membicarakan persoalan percintaan mengenai Yamanda Su dan Yamanda Su juga sangat berterus terang. Suatu hari di saat aku berada di bawah tekanan kerja yang sangat luar biasa, aku diam-diam keluar untuk minum tanpa sepengetahuan manajerku. Tapi akhirnya aku minum terlalu banyak dan mabuk di depan rumahnya. Dialah orang yang telah menyelamatkanku. Hena sedikit terkejut, kamu ini seorang artis besar dan kamu begitu cantik. Apakah dia tidak memanfaatkan kamu yang sedang mabuk parah dan melakukan sesuatu padamu? Yamanda Su tersenyum, tidak ada, jika dibicarakan kembali ini sungguh konyol, dia sepertinya tidak begitu mengenalku. Sejak pertama kali aku ke rumahnya, dia bahkan mengusirku sebanyak 3 kali, dan saat itu aku merasa apakah diriku begitu tidak mempesona. Hena juga mulai tertawa, kelihatannya pria ini sungguh seorang pria sejati. Yamanda Su mengangguk, betul sekali, dia sangat jujur dan dia adalah seorang dokter. Saat itu,
Mungkin aku hanya seorang pemabuk di matanya. Perkataan Yamandasu sedikit ragu, tapi setelah kebenaran terungkap hal ini malah terdengar sangat romantis. Hanya saja tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa orang yang dibicarakan olehnya adalah Thomas Kin. Hanya ada satu pengecualian, dia adalah Talia Liu. Talia Liu yang sedang duduk di dalam ruang kerjanya, ternyata juga sedang menonton acara Yamandasu. Dia segera mengirim pesan ke Thomas Kin ketika menyaksikan hal ini. Kalian adalah sepasang kekasih. Beberapa menit kemudian, Thomas Kin membalas. Tidak, ini hanya rekayasa saja. Talia Liu pun seketika merasa lega dan puas. Baguslah kalau begitu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.